Kembali menyaksikan Squawk Box bersama saya Andi Shalini. PT Goto Gojek Tokopedia, emiten sektor teknologi yang berkode saham Goto, telah mengumumkan kemitraan strategis dengan TikTok yang akan mempercepat laju bisnis e-commerce Goto. Sebagai bagian dari kemitraan ini, Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan dan TikTok akan menjalankan operasional bisnis e-commerce-nya melalui entitas PT Tokopedia, di mana TikTok akan mengambil 75,01% pengendalian atas PT Tokopedia. Tokopedia juga akan mengambil alih bisnis TikTok Shop Indonesia dan TikTok berkomitmen untuk menginvestasikan lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika Serikat di PT Tokopedia. Langsung saja kita ulas terkait prospek bisnis Goto setelah TikTok masuk ke Tokopedia. Halo, selamat pagi Mas Akil. Iya, halo, selamat pagi, Mbak. Oke, terkait dengan kesepakatan strategis antara TikTok dengan Tokopedia, seperti apa sih Anda melihat potensi ataupun peluang dari Goto untuk mencapai profitabilitas di satu sisi? Apakah Anda melihat dengan adanya kesepakatan ini juga membuat TikTok dan juga Tokopedia memiliki peluru yang cukup banyak untuk mendisrupsi pasar? Oke, kalau kita lihat untuk adanya TikTok Shop dan juga Tokopedia ini bergabung gitu ya, memang kita lihat ada beberapa pandangan. Yang pertama, kita melihat memang ini salah satu deal yang cukup baik ya untuk semua pihak. Pertama untuk Tokopedia, TikTok Shop maupun juga untuk Goto. Pertama untuk TikTok sendiri ya, ini mereka bisa menemukan mitra strategis yang tepat untuk kembali ke pasar Indonesia. Karena kita tahu sebelumnya untuk talkshow sendiri dilarang ya di Indonesia. Saat ini sudah kembali, sudah bisa menyasar pasar di Indonesia yang memang kita lihat cukup menjanjikan ya. Kita lihat transaksinya juga cukup besar di TikTok Shop, sehingga ini akan menjadi keuntungan bagi TikTok. Sementara kalau kita lihat dari Tokopedia, ini juga menjadi salah satu katalis positif ya untuk mereka karena dapat injeksi likuiditas tambahan yang bisa mereka gunakan untuk shifting kembali yang tumbuh dan lebih siap untuk menghadapi kompetisi di kompetisi e-commerce ya. Salah satunya pesaingnya adalah Shopee ya, yang memang menjadi salah satu kompetitor yang cukup kuat daripada Tokopedia. Sehingga dengan masuknya TikTok Shop, ya, dengan mereka bisa menyasar market di platform yang mereka, kami melihat ini akan menjadi salah satu sentimen positif juga untuk bergabungnya TikTok Shop dan juga Tokopedia. Sementara untuk Gotonya sendiri ya, ini juga akan diuntungkan karena tidak lagi perlu mengekspos terkait dengan resiko kompetisi bakar uang ya. Jadi kita tahu beberapa segmen dari pendapatan di Goto sendiri, ini yang memang salah satu pemberatnya adalah di sisi e-commerce ya. Jadi ketika memang komposisi dari Tokopedia di Goto sini sudah mulai hilang gitu ya, ini akan menjadi salah satu katalis positif untuk Goto karena memang di sisi lain dengan TikTok yang featuring dengan Tokopedia ini nilai GMV ini memang bisa bertumbuh double digit. Ini akan menjadi katalis positif untuk Goto karena memang mereka juga dapat service fee ya dari bergabungnya antara Tokopedia dan juga TikTok Shop karena mereka masih memiliki kepemilikan di Tokopedia. Dan diperkirakan memang untuk visa-visa ini bisa mencapai 600 miliar rupiah per tahunnya ya, yang bisa digunakan juga oleh Goto, yang juga ditargetkan oleh Perseroan di akhir tahun ini bisa mencapai EBITDA positif ya. Memang dari Perseroan sudah mencanangkan di awal tahun 2023 ini akan mencapai EBITDA positif di akhir tahun. Dan ini yang kami lihat memang akan mungkin saja bisa tercapai ya untuk EBITDA positif karena memang dari porsi untuk e-commerce sendiri sudah tidak ada, lalu mereka juga akan ke depan akan mendapatkan service fee atau fee ya yang berbentuknya fee dan nantinya akan recurring di setiap tahunnya untuk kepada Goto. Dan ini memang sesuai dengan rencana perseroan. Dan kalau kita lihat untuk GMV sendiri, ini bisa bertumbuh cukup tinggi ya dengan adanya bisnis dan juga dari jejaring bisnis ekosistemnya dari Goto karena mereka memiliki fintech-nya juga, ada Gojek teknologi finansial, lalu juga dari ODS-nya dari si Gojek ini juga akan mendongkrak ya. Jadi kami melihat ini merupakan salah satu yang win-win solution untuk beberapa pihak terkait ya, maupun Tokopedia, TikTok, dan juga Go. Seperti itu. Oke, dengan adanya potensi recurring service fee bahkan hingga mencapai 600 miliar per tahun,
Proyeksi Anda terkait dengan potensi pendapatan yang akan dikantongi Gotoh ini akan seberapa besar, Mas Akil? Ya, memang kalau kita lihat, dengan adanya servis fee ya 600 miliar tersebut, sehingga nantinya ini akan tidak atau tidak terkonsolidasi ya dengan laporan keuangan di, GoTo-nya sendiri. Nanti ketika kita lihat ya di 9 months 2023 saja, ini kontribusi kerugian e-commerce itu hampir mencapai 2 triliun. Sehingga memang ini yang menjadi, pemberat ya ketika kita lihat dari bottom line-nya si GoTo sendiri, ini ruginya cukup besar. Sehingga dengan berkurangnya dari porsi e-commerce, ini kami melihat ada potensi dari, GoTo di akhir tahun nanti akan mencatatkan EBITDA positif di tahun 2024. Sehingga nanti memang dampaknya cukup signifikan kepada, pencatatan buku dari GoTo sendiri di tahun 2023. Apalagi kalau kita lihat dari tahun 2024, nantinya akan lebih positif lagi ketika mereka sudah mendapatkan recurring income yang full ya, selama 1 tahun penuh. Sehingga nantinya kami melihat akan menjadi positif untuk di Goto sendiri, apalagi kalau kita lihat ini akan, menghindarkan dari Goto untuk dari negatif negatif cash flow yang memang generate kepada bisnisnya mereka dan tidak perlu khawatir lagi terkait adanya bakar uang yang memang saat, beberapa, tahun belakangan ini sedang marak dilakukan oleh para e-commerce ya, yang memang persaingannya cukup ketat memang di e-commerce sendiri. Sehingga, kerugian itu menjadi salah satu yang diwajarkan ya ketika mereka strateginya bakar uang, menaikkan dari transaksi value-nya mereka, dan dengan, dekonsolidasinya dari, Tokopedia, ini akan menjadi positif kepada, kinerja GoTo. Oke, meskipun TikTok akuisisi 75% saham Tokopedia, tapi kan Gotoh tetap ya sebagai partner yang menerapkan klausul non-dilutive transaction. Nah, akan seberapa besar sih Mas Akil dampaknya bagi Gotoh dalam menjaga kesehatan finansial kinerjanya? Ya, kita lihat juga tadi ya bahwa, di 9 months saja itu 2 triliun untuk dari, kerugiannya. Jadi kalau kita bisa porsikan sendiri, memang secara EBITDA level ya, ini memang akan kami lihat, bisa saja berpotensi, pencatatannya tidak minus ya atau, kembali positif. Nah ini memang, cukup besar dampaknya kami lihat dengan adanya, dekonsolidasi ya dari Tokopedia sendiri, sehingga kami melihat ini yang memang akan, generating kepada cash yang mereka nanti terima, secara kinerja pun akan lebih sehat kepada balance sheet-nya mereka, dan kami, memandang ini akan lebih potensi lagi untuk dari GoTo, menambah ekspansifnya dari bisnis, teknologi mereka. Mungkin nanti mereka bisa mengembangkan dari sisi financial tech-nya atau di, GoPay-nya mereka, lalu juga untuk di Gojek-nya sendiri, ini juga akan, positif. Jadi kalau kita bisa bayangkan ya, ketika, terjadi transaksi ya di antara TikTok Shop dan juga dari Tokopedia, mereka menggunakan, dari, pengiriman atau kurirnya sendiri itu menggunakan Gojek, lalu dengan adanya GoPay, mereka menggunakan transaksinya menggunakan GoPay. Ini adalah salah satu ekosistem yang, cukup baik kami lihat bahwa, ekosistemnya akan memutar dari ekosistem dari GoTo ya, dan GoTo, Tokopedia, dan juga TikTok. Ini sehingga kami perkirakan memang akan menjadi salah satu kompetitor yang cukup, kuat juga ya untuk Shopee sebagai kalau kita lihat sendiri ini merupakan yang paling banyak juga ya di Indonesia penggunanya, dan ini akan, kami lihat akan melebihi ya dari Shopee sendiri. Dan kami melihat bahwa dengan Tokopedia, dengan bergabung dengan TikTok Shop, ini mereka akan menjadi salah satu, e-commerce yang cukup besar, di Indonesia. Oke, dengan adanya kesepakatan strategis ini akan seberapa besar membawa Gotoh untuk bersaing di sektor e-commerce di kawasan ASEAN, Mas Akil? Ya, memang kalau kita lihat dari, dengan bergabungnya antara TikTok Shop dan juga Tokopedia sendiri, kami melihat memang, dari GoTo sendiri memang akan mendapatkan service fee yang tadi kita bahas ya. Dan memang ini disesuaikan dengan adanya besaran GMV yang mereka dapatkan nanti dari transaksi antara TikTok Shop dan juga Tokopedia. Jadi, kalau kita lihat dari kuartal 3 tahun 2023 ini core GMV Tokped dan juga TikTok Shop itu sekitar 2,8 miliar USD, dan potensi, dari pendapatan di kuartal, di per kuartalnya saja itu bisa mencapai 11,4 juta USD ya. Maka jika disetahunkan nantinya bisa, kami perkirakan untuk dari GMV-nya sendiri sekitar 46 juta USD atau setara dengan 700 miliar rupiah ya. Ini, dengan asumsi, GMV-nya saja flat ya. Bayangkan kalau nanti GMV-nya meningkat, signifikan ya. Namun ini kami perkirakan dengan asumsi GMV flat, itu, generate kepada dari sisi,
pendapatan ya, fee dari Gotoh sendiri itu sekitar 600 sampai 700 miliar. Dan kalau nanti GMV-nya meningkat signifikan, ini akan kembali menambah bahkan potensinya sendiri dengan asumsi ada pertumbuhan yang cukup pesat dari GMV antara TikTok Shop dan juga Tokopedia. Ini bisa saja mereka mendapatkan sekitar 900 ataupun juga bisa saja mencapai 1 triliun ya dari service fee yang mereka dapatkan. Ini jelas memang cukup berdampak nantinya kepada sisi bottom line. Jadi memang diharapkannya ketika memang nanti posisi bottom line terus stabil untuk mencatatkan laba bersih, ini memang yang diharapkan oleh para investor, apalagi selain dengan dividennya. Walaupun kita harus menanti ya, apakah nanti perseroan di dalam RUPS akan memberikan dividen atau tidak, tapi yang memang diharapkan biasanya kan investor ketika perusahaan ini bertumbuh, mereka mencatatkan laba bersih, apalagi yang ditunggu ketika investor menaruh dananya di perusahaan tersebut ya dividen gitu ya. Jadi memang kami lihat prospeknya masih cukup positif secara jangka panjang pun di tahun 2024 kami melihat juga sisi dari EBITDA level masih cukup positif dan masih bertumbuh seperti itu. Oke, selain dampak positif bagi pertumbuhan EBITDA, kemudian GMV, bagaimana multiplier effect-nya ke unit bisnis Gotoh, termasuk Gotoh Finansial? Seberapa menarik potensi bisnis Gotoh Finansial, Mas Akil? Ya, kita tadi sudah sempat bahas juga bahwa ekosistem Gotoh sendiri memiliki proporsi yang cukup unik ya. Mereka sangat mungkin dimanfaatkan oleh TikTok Shop dan juga untuk membentuk ekosistem yang baru ya. Dan memang akan memenangkan di kompetisi e-commerce kami melihatnya. Dan Gotoh ini punya kita tahu punya Gojek ya. Jadi yang tadi sempat kita bahas bahwa dengan ada transaksi antara TikTok Shop dan juga Tokopedia, Gojek sendiri pun juga bisa diuntungkan ya dengan adanya unit delivery yang memang nanti bisa meningkatkan dari ODS-nya mereka. Lalu juga untuk Gotoh Finansial atau di GTF-nya mereka, ini memiliki payment system ya. Bahkan nanti juga ada untuk lending product, sehingga nantinya kami lihat ini akan menjadi pertumbuhan juga ya untuk Gotoh Finansial mereka. Bayangkan kalau pembelian dari TikTok dan juga check out-nya di Tokopedia gitu. Lalu untuk dikirim gosennya menggunakan dari Gojek, lalu juga pembayaran menggunakan GoPay, ini akan menjadi transaksi yang cukup menarik ya dari ekosistem di Gotoh sendiri. Kemudian dari Tokopedia sendiri memiliki likuiditas sekitar 1,5 miliar USD itu, maka diperkirakan dengan GMV yang tinggi, ini akan lebih besar ya dampaknya kepada GTF-nya mereka atau Gotoh Finansialnya mereka yang bisa menyalurkan dari performa launch mereka yang lebih tinggi. Ini juga menjadi salah satu keuntungan ya dari ketiga pihak tersebut, seperti itu, Mbak. Oke, artinya dengan adanya kesepakatan atau kemitraan strategis ini akan membuat prospek bisnis Gotoh ke depannya akan lebih positif, apalagi tadi dengan potensi EBITDA dan juga GMV yang akan lebih positif hingga akhir tahun 2024 mendatang. Terima kasih telah berbagi pandangannya, Mas Akil Triyadi, Research Analyst Panin Sekuritas. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda, Mas Akil. Terima kasih.